Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah ini merupakan pertemuan perdana untuk pelaksanaan pelatihan IoT ya. Jadi pelatihan ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 5 kali pertemuan ya. Dan diharapkan nanti teman-teman setelah mengikuti pelatihan ini, teman-teman bisa membangun suatu proyek IoT ya. Eh, jadi seperti yang tertera di poster ya, jadi pembahasan kita adalah terkait dengan monitoring dan controlling pada perangkat IoT ya. Bagaimana kita bisa memonitor dan bagaimana kita bisa eh, mengendalikan perangkat IoT melalui jaringan internet tentunya ya. Kemudian nanti untuk di sesi akhir materi kita akan membahas juga terkait dengan bagaimana penerapan daripada machine learning ya. Bagaimana kita melakukan penerapan machine learning pada eh, data-data yang telah kita kumpulkan melalui perangkat IoT tentunya. Nah, jadi di pelatihan ini teman-teman mungkin ada yang belum memiliki alat ya, tapi jangan khawatir karena kita akan coding nanti akan menggunakan simulator. Nah, tapi teman-teman yang sudah punya alat bisa langsung implementasi juga ke alatnya ya. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan ESP32. Kita akan menggunakan ESP32, kemudian kita juga nanti akan menggunakan layanan hosting eh, dan beberapa perangkat-perangkat sensor dan aktuator tentunya ya. Jadi teman-teman bisa melihat demo terkait seperti apa proyek IoT yang bisa kita kembangkan. Eh, jadi kebetulan saya sendiri udah pernah mengembangkan beberapa perangkat IoT ya, dan ada beberapa yang masih digunakan sampai saat ini. Jadi ini contoh proyek yang selanjutnya nanti akan kita coba kembangkan. Ah, jadi di sini saya pernah mengembangkan alat pengontrolan lampu ya. Ini melalui internet ini. Oh, oh nggak tampil. Oh, eh, ini pengontrolan lampu ini. Ini pengontrolan lampu. Jadi alatnya sederhana sebenarnya, cuman pakai ESP32 sama relay, sama koneksi internet dan hosting, sudah. Itu saja yang dibutuhkan sebenarnya. Nggak susah, bikin IoT itu nggak susah. Ah, jadi saya saja yang bukan background dari elektronika, saya bisa buat project IoT ya. Ini pakai data pengirimannya lewat jaringan internet ini. Jadi bukan jaringan lokal. Jadi artinya alatnya ini bisa dikontrol dari mana saja selama kita bisa terhubung ke jaringan. Nah, terus saya juga pernah mengembangkan pakan ikan ya. Jadi satu alat, satu alat bisa dipakai buat pakan ikan, pakan ayam, pakan kucing, tapi pakai alat yang sama. Bedanya cuman objeknya saja ya. Saya share, saya share sound biar teman-teman bisa mendengar suaranya. Ceriakan anak-anak dengan mainan baru Kinder Joy. Oke, Assalamualaikum. Sebentar ini saya coba turunkan resolusinya dulu. Ini.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu karya mahasiswa STIMIK Catur Sakti, alat pemberian pakan ikan otomatis melalui jaringan internet. Nah, jadi bisa kita lihat di sini persediaan pakan ikan sekarang jumlahnya adalah 1030. Nah, saya coba mengontrol pakan ikan ini. Sekarang bisa coba diperhatikan. Saya akan menggerakkan pakan ikan ini. Jadi ini project lama ya, ini project lama, apa, packagingnya masih sangat sederhana ya. Jadi di sini masih pakai botol aqua, tapi saya sudah buatkan packagingnya pakai 3D printer, jadi udah mulai terlihat agak bagus ya. Jadi alatnya cuma dua sebenarnya, alatnya cuma tiga. Di sini ada sensor ultrasonic sama servo. Jadi servo itu fungsinya untuk membuka tutup daripada pakan ikannya ini ya, ini. Jadi ini servonya untuk pemberian pakan ikannya. Sedangkan ultrasonik di sini untuk mengukur berapa jumlah volume pakan ikan. Nah, itu. Jadi kita tahu persediaan pakan ikan kita ini masih banyak atau tidak itu bisa dilihat dari eh, sensor ultrasonik ya. Nah, jadi alatnya dapat dikontrol melalui jaringan internet. Nah, jadi sekarang kita lihat persediaan pakan ikan telah habis ya, jadi alat ini bisa dikontrol dari mana saja selama ada jaringan internet. Seperti itu. Oke. Nah, Ini naksin, nugget ikan asin. jadi itu sampel-sampel project yang nanti akan kita coba buat. Jadi untuk project kita ini nanti kita akan membuat untuk pengontrolan lampu. Kita akan buat pengontrolan lampu dan pengukuran jarak ya. Jadi eh, ada yang jadi yang kita gunakan itu nanti sensor ultrasonik dan LED ya. Jadi LED ini kita asumsikan dia sebagai lampu, bisa kita kontrol melalui halaman web, dan ada servo, ada eh, sensor ultrasoniknya untuk mengukur jarak. Untuk mengukur jarak dari suatu objek melalui sensor ultrasonik ini ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi ya, mungkin kita bisa intermezzo dulu terkait dengan IoT. Apa sih sebenarnya IoT itu ya? Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih IoT gitu kan. Jadi bisa kita lihat di gambar ini ya. Jadi IoT itu merupakan suatu perangkat microcontroller yang diintegrasikan kepada suatu objek ya. Jadi ada perangkat mikro, perangkat controller ya. Jadi ada chip gitu ya, ada chip, ada controller yang kita integrasikan kepada suatu benda ya. Sehingga dengan begitu kita bisa memonitoring dan mengontrol daripada benda tersebut. Nah, itu. Nah, jadi pemanfaatan IoT ini nanti akan kita rasakan beberapa tahun ke depan ya. Apalagi ketika kita akan masuk ke era 5G ya. Jadi ketika kita masuk di era 5G itu akan banyak perangkat yang bisa terhubung ke jaringan. Jadi bukan hanya perangkat-perangkat komputer saja, bukan hanya manusia yang bisa kita hubungkan ke internet, tapi benda-benda yang ada di sekitar kita juga itu bisa kita hubungkan ke internet. Misalkan di rumah kita punya apa? Misalkan di rumah kita punya rice cooker, di rumah kita punya kulkas, di rumah kita punya TV. Itu bisa dihubungkan ke jaringan internet semua itu nantinya.
Makanya nanti dengan memahami terkait dengan microcontroller, bagaimana kita bisa mengintegrasikan benda-benda tadi gitu. Ah, Maka adalah yang kita sebut dengan smart home ya. Ini smart home. Jadi smart home ini rumah cerdas ya. Rumah cerdas yang mana perangkat-perangkat perabotan yang ada di rumah bisa dikontrol melalui jaringan internet. Jadi kita bisa tahu berapa suhu dan kelembapan yang ada di dalam ruangan. Terus kemudian kita bisa tahu apakah pintu sedang tertutup atau tidak. Apakah isi kulkas ini sedang ada isinya atau kosong. Kemudian kita bisa tahu misalkan oh ini suhunya panas. Kita bisa mendeteksi adanya potensi kebakaran di dalam rumah. Ada sensor-sensor yang terintegrasi dan sensor-sensor itu selanjutnya nanti bisa kita monitoring. Gitu. Terus kemudian ini pemanfaatan IoT di bidang kesehatan. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar istilah smartwatch ya, jam tangan cerdas, nah itu. Yaitu perangkat IoT. Jadi dengan smartwatch artinya seorang dokter di sini, seorang dokter bisa memonitoring detak jantung dari seorang pasien. Dia bisa memonitoring tekanan darahnya, dia bisa monitoring kadar kolesterolnya, tekanan jantungnya. Jadi jadi jam tangan itu ngambil kondisi pasien. Ya ada sensornya yang bisa mengambil nilai yang ada di dalam tubuh manusia ya, misalkan detak jantung, aliran darah, kadar kolesterol dan lain sebagainya. Kemudian data itu selanjutnya nanti akan dikirim ke internet sehingga memudahkan seorang dokter untuk memonitoring pasiennya. Terus bisa kita integrasi juga misalkan di perangkat transportasi. Jadi apa? Jadi ada misalkan kita punya mobil, uh, misalkan mobil rental gitu kan, kita punya usaha rental gitu. Kita bisa buat alat GPS dengan menggunakan bantuan dari IoT. Jadi pergerakan kendaraan itu bisa termonitoring karena ada sensornya. Jadi sensornya itu nanti ngambil titik koordinat dari pergerakan kendaraan. Nah, jadi kita bisa ambil nilai latitude longitudenya, pergerakannya ini kemana saja ini bisa terpantau. Terus kita bisa monitoring berapa persediaan bahan bakarnya. Terus berapa misalkan kecepatan kendaraan itu dibawa. Terus kita bisa monitoring misalkan berapa suhu di dalam kendaraan mobil dan lain sebagainya. Jadi sangat luas ya. Jadi sangat luas pemanfaatan daripada IoT itu. Jadi tergantung kita mau penerapannya di mana. Kita bisa mempelajari IoT, kemudian selanjutnya kita terapkan ilmu yang telah kita dapatkan di bidang keilmuan kita gitu. Misalkan saya sendiri saya sudah menerapkan di bidang peternakan, pertanian. Ya, jadi Anda bisa lihat nanti di channel YouTube saya itu ada demo terkait dengan IoT di sana ya. Tuh. Jadi saya pernah bikin smart hidroponik ya. Saya pernah bikin smart hidroponik, saya pernah bikin pakan ikan, pakan ayam. Ini nanti silakan Anda nonton saja ini. Ah, jadi untuk memulai IoT itu gimana? Saya yakin teman-teman di sini udah pada punya basic ya. Ah, Teman-teman udah punya keahlian di bidang programming, teman-teman udah punya keahlian di code apa di network ya dan lain sebagainya ya. Jadi eh, apa yang kita butuhkan gitu, apa requirement gitu. Kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi nggak ada yang perlu dipersiapkan sebenarnya. Teman-teman cuma butuh mempersiapkan laptop saja. Karena kita codingnya nanti akan menggunakan simulator. Ah, Kita codingnya nanti dari Walkwi, tapi source code-nya Anda bisa download source code dari Walkwi tadi untuk selanjutnya Anda compile untuk
bekerja di perangkat microcontroller. Itu. Ah, jadi kita nanti akan menggunakan simulator Walkwie gitu ya. Nanti dari situ source code-nya bisa kita download, kita compile untuk selanjutnya kita install ke dalam real board-nya gitu. Kalau teman-teman belum punya perangkat ESP32-nya gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah punya perangkatnya, bisa langsung diuji coba ke perangkat mikrokontrolernya. Nah, jadi yang kita butuh pertama tentu saja simulator Walkwie ya. Ya, atau teman-teman kalau punya perangkat kerasnya bisa pakai ESP32. Jadi tapi saya sarankan teman-teman codingnya lewat simulator dulu. Nanti kalau udah bekerja dengan baik, baru source code-nya di-download untuk selanjutnya dijalankan di real board-nya. Simulator Walkwie, terus kemudian yang kedua tentu saja kita butuh hosting. Anda bisa cari yang hosting gratisan. Jadi banyak di internet ya. Jadi saya sendiri pakai rumah web ya. Saya pakai rumah web untuk hosting saya. Jadi murah, 100.000 satu tahun. Jadi itu bisa buat project-project IoT gitu. Kemudian hosting, terus kemudian kita butuh editor, eh, browser ya, sudah pasti ya browser, sama koneksi internet. Sudah itu aja. Itu. Jadi itu aja yang kita butuhkan. Sama basic knowledge, pengetahuannya apa? Pengetahuannya minimal kita paham tentang basic programming lah. Jadi nggak harus jago, paling tidak bisa lah paham ya. Terus teman-teman juga punya basic terkait dengan elektronika, tapi nggak harus advance ya. Ini cuman basic-basic aja nih, sama basic terkait dengan basic jaringan gitu. Nah, jadi IoT itu, jadi IoT itu apa namanya? Kalau menurut saya itu IoT perkawinan silang dari berbagai bidang ilmu. Jadi di sana ada programmingnya, di sana ada elektronikanya, di sana ada jaringannya. Ya, makanya di dalam IoT ini kita bisa kerja tim misalkan ya. Bisa kalau ahli di semua bidang ya bisa bisa tangani programmingnya, bisa tangani elektronikanya, bisa tangani jaringannya, atau mungkin punya spesialisasi masing-masing. Kita bisa bentuk tim. Ada yang fokus ke sisi programmingnya, ada yang fokus ke sisi elektronikanya, ya pasang sensor, solder, bikin PCB. Terus kemudian nanti ada yang fokus ke jaringannya, kelola servernya, hostingnya, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini contoh proyek yang saya kembangkan ya, belajar IoT online. Nah ini, jadi saya sempat membuat proyek-proyek sederhana. Nah, ini, jadi nanti bisa buat ngukur jarak ya. Jadi jarak dari perangkat IoT. Nah, nanti saya desain interface-nya ya. Nanti kita bikin interface-nya yang menarik ya. Jadi ada tombol-tombolnya. Anda bisa apa namanya? Anda bisa pakai widget ya. Ada pakai widget. Jadi kita desain nanti tampilan-tampilannya widget IoT sebentar. Ya loading dulu. Jadi sangat banyak widget-widget IoT. Jadi kita desain sama persis dengan apa yang saya demokan tadi ya di tampilan aplikasinya. Jadi di tampilan aplikasinya itu ada tombol-tombolnya, kemudian ada grafik-grafiknya untuk monitoring nilai sensornya. Ini widget-widget nanti. Ini kita akan desain sehingga nanti kita bisa berinteraksi di perangkat IoT-nya melalui interface yang ada ini. Oke. Jadi untuk simulatornya sendiri kita pakai Walkwie ya. Untuk simulatornya sendiri pakai Walkwie. Eh, Sebelum kita masuk coding, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman sampai di sini. Mungkin ada
Mungkin ada teman yang ikut pelatihan ini karena ada proyek atau mungkin ada karena kendala atau apa. Silakan sebelum kita masuk. Mungkin bisa perkenalan diri dulu mungkin satu-satu. Latar belakangnya apa, terus motivasinya untuk ikut IoT ini ada apa ya. Silakan ya. Mulai dari Mas Ahmadi dulu. Halo, Mas Ahmadi. Ada orangnya nih. Halo. Oke. Mas Halik mungkin Mas Halik. Halo, Mas Halik. Bisa didengar kan suara saya? Halo. Masuk, masuk. Ya, ya, ya. Silakan perkenalan diri dulu nih. Siapa sih? Ah, dari mana? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Halik dari PT BKB. Saya bekerja sebagai IT di BKB daerah Kalimantan Selatan. Oke, berarti eh, ini ya, praktisi ya, industri ya, orang yang sudah bekerja. Ini sudah Oke, sudah di perusahaan tambang di mana? lebih sawit, Oh, di sawit. Oke. perkebunan sawit. Ada proyek kah Mm-mm. di kantor yang berhubungan dengan IoT ini? Atau cuman mau ingin Eh, tahu aja eh, atau Sebenarnya ada, tapi masih belum belum mengikuti aja lagi. Ada proyek di bagian pabrik, tapi belum ikut karena masih belum ada basicnya. Nah, jadi oh, ini belajar agar bisa mengikuti gitu. oke, berarti menambah wawasan ya, menambah pengetahuan ya. Iya. Benar. Oke, terima kasih Mas Halik. Ya, silakan yang lain lagi. Ya. Tadi nama Ahmadi, Pak Ahmadi. Halo, Pak Ahmadi. Ada Pak? Halo. Oh, belum ketemu Pak. Speakernya Pak. Masih belum aktif Pak. Speakernya Pak. Ini masih mute Pak itu. Masih di mute itu Pak. Speakernya. Oke. Halo Pak Ahmadi. Masih di mute itu Pak. Speakernya Pak. Oke. Ah, ya kita lanjut dulu ya. Ada Mas Krisdianto. Silakan Mas Krisdianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Sepertinya mungkin saya yang basicnya beda sendiri. Sebenarnya basic saya akuntansi ya, tapi saya juga freelance programmer juga, menguasai JavaScript dan PHP. Senang juga terkait IoT ini. Mungkin Ya, di mute Pak. Diaktifkan dulu. Suaranya pas. Krisdianto. oh, Ya, maaf, maaf. eh, ya gimana? Eh, Oh freelance programmer ya? saya sebenarnya akuntansi, Pak. Oke oke. Ya, Ya, freelance programmer. ya nggak ada masalah itu. Ada beberapa produk dan project. Iya, ya. Oke oke oke. Pengen belajar machine learning juga, bagaimana penerapannya di eh, Dalam PHP dan IoT. JavaScript. Oke 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 oke. Ya, pengen juga menerapkan IoT untuk smart home ini, ya, Pak. Oke, smart home. Menarik juga sepertinya. Oke, itu motivasinya ya, Terima Mas kasih. Krisdianto ya. Oke. Oke, Ya. jadi begini, ah, jadi tidak ada ini ya. Maksudnya jangan jangan minder teman-teman. Ah, saya ini bukan IT, saya ini akuntansi, saya ini ekonomi, saya ini kehutanan. Tidak ada itu, ya. Jadi semua sama. Maksudnya jadi nggak ada istilah bilang, wah saya ini bukan jurusan saya. Nah, jadi banyak saya temukan justru malah yang jago-jago itu bukan backgroundnya dari IT, karena apa motivasi belajarnya kalah sama yang ini ya, kalah sama yang memang bidangnya dari IT. Wah. Jadi menurut saya peluang IoT ini terbuka lebar sih. Jadi siapapun itu mau dari jurusan manapun itu ya bisa eh, bisa mempelajari
IoT ini dan menerapkannya di dalam lingkungan sehari-hari ya, di lingkungan kerjanya gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada siapa tadi? Ada Pak Ahmadi, Pak. Bisa di ini kah? Sudah sudah aktif? Ya. Sudah kedengeran Pak? Ah, Suara saya udah kedengaran, Pak. Ya udah. masih aman. Saya di suatu SMK. SMK, guru ya? Iya, Oke, guru. Oke. ini saya ingin sekali kok ada suatu inovasi yang bagus yang bisa. Kalau Oke. sudah dapat dari ini, saya mengerti. Oke, mau mau ini ya, apa menciptakan inovasi ya? Iya, Oke, mau menciptakan inovasi dari IoT, dari project iya. IoT. Oke, 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 mantap Pak Ahmadi. Oke, terima kasih Pak Ahmadi. Kemudian lanjut lagi ada Pak Amarudin. Silakan Pak Amarudin. Terus cek apa suara saya terdengar, Pak? Ya, kedengaran Pak Amarudin, kedengaran. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan namanya Marudin dari Lampung, Pak Sul. Oh, dari Eh, Lampung. Ya, ya siap. betul belajar belajar IoT. Dulu baru belajar Arduino. Ini pengen tahu apa ESP32 ya, Pak, bisa terhubung ke internet untuk belajar-belajar IoT. Oke, oke, oke. Gitu, Pak Sul. Oke, terima kasih Pak Amarudin. Oke, udah sebelumnya udah sering ngulik Arduino ya. Arduino, Pak. Mau mendalami ke IoT. Oke, oke. Kemudian yang berikutnya ada Pak Darmawan. Ada Pak Darmawan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Darmawan. Saya ini udah retired, udah pensiun, umur paling tua di sini. Udah 2 kali dari umur yang di sini kali ya. Hanya pengen nambah wawasan aja, pengen tahu gitu Pak, Oke. biar tambah, biar nggak tambah pikun. Itu Ya, aja. luar biasa semangatnya Pak Darmawan ya. Terima kasih Pak Darmawan. Sama Pak. Yang terakhir ini eh, ada terakhir Ibu Yoli. Ibu Yoli, halo Bu Yoli, ada Bu? Ada baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kebetulan saya sendiri ya yang Nah, perempuan. Kebetulan ya saya tertarik masalah IoT karena sesuai background Pak. Jadi kalau kami kan sering ada penelitian nih. Jadi Oh, mau nyari penelitian apa sih yang berkaitan yang up to date dengan IoT seperti itu sih. oke. Berarti dosen Bu ya? Dosen apa guru Ya, Bu? Dosen. dosen. Ya, Oke, dosen Pak. dosen. Oke. Oke, jadi saya udah makasih Bu ya, Bu Yoli. Ya, ya, baik Jadi ini Pak. jadi saya udah tahu profilnya teman-teman peserta ya. Jadi ada yang baru mau mengenali dunia IoT ya, kemudian ada yang udah punya pengalaman sebelumnya. Jadi di kelas ini itu fundamental ya. Jadi jangan minder teman-teman yang mungkin wah saya nggak ada background nih. Ini nggak ada masalah. Maksudnya di kelas ini tuh kita memang betul-betul belajarnya dari nol gitu. Jadi bagaimana caranya di 5 kali pertemuan ini teman-teman bisa eh, bisa mendapatkan pengetahuan terkait dengan IoT, kemudian bagaimana selanjutnya dari situ teman-teman bisa mengembangkan ilmunya ke dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Mungkin tadi ada yang buat keperluan project, ada yang buat keperluan penelitian, ada yang buat keperluan inovasi ya dan lain sebagainya ya. Oke, jadi kita bisa langsung masuk ya. Kita bisa langsung masuk. Jadi ini teman-teman nanti tinggal akses Walkly saja ya. Jadi nanti teman-teman tinggal akses walkly.com ya. Tinggal walkly.com terus nanti Anda tinggal login pakai email. Anda tinggal login pakai email seperti lihat jadi seperti yang ada di ujung kanan ini saya udah posisi sign in ini. Jadi dia harus login dulu sebagai pengguna terus nanti Anda tinggal memilih boardnya gitu ya. Jadi untuk awal kita bisa review dari Arduino dulu ya. Arduino.
Ah, jadi apapun jenis boardnya itu sama saja ya. Jadi apapun jenis boardnya itu sama saja gitu ya. Ah, jadi Anda bisa membuat project IoT pakai Arduino, Anda bisa bikin project IoT pakai ESP32 ya. Ah, jadi untuk pengenalannya kita bisa pakai Arduino. Nah, setelah teman-teman paham terkait bagaimana fungsi dari Arduino dan lain sebagainya, nah, nanti kita bisa belajar lagi untuk perangkat ESP32-nya. Nah, jadi fundamental keilmuannya itu kita berangkat dari Arduino dulu. Nah, untuk proyeknya nanti kita bisa pakai ESP32. Nah, kenapa saya sarankan teman-teman untuk menggunakan ESP32? Karena ESP32 itu nanti udah terintegrasi dengan modul WiFi. Jadi dia SoC, dia single on chip ya. Jadi sudah ada chipnya, IC-nya dan dilengkapi juga dengan modul WiFi. Tapi beda halnya dengan Arduino. Jadi Arduino itu misalkan kalau kita mau hubungkan ke jaringan internet, berarti kita butuh modul tambahan. Nah, sedangkan di ESP32 eh, tidak perlu ya, karena dia udah ada WiFi yang terintegrasi di dalam IC-nya itu sendiri gitu ya. Nah, tapi untuk basic tentu saja kita bisa berangkat dari Arduino terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan microcontroller ya. Ini yang kita sebut microcontroller. Nah, disinilah nanti kita bisa memasang daripada perangkat-perangkat yang ingin kita monitoring dan kendalikan, yang ingin kita monitoring dan kita kontrol. Nah, jadi di perangkat microcontroller ini nanti ada jalur-jalur pinnya. Nah, jadi kalau yang saya tunjukkan ini pin-pin semua. Kita bisa memasang perangkat-perangkat sensor, perangkat-perangkat aktuator di pin-pin yang ada di dalam Arduino ini. Jadi pertanyaannya apa sih aktuator dan apa sih sensor itu? Jadi mudahnya begini. Misalkan kalau kita lihat robotik ya, robot ya, robot. Jadi robot ini dia udah ada sensornya, udah ada aktuatornya. Ah, Misalkan ini ya, ini contohnya ini, ini robot mobil gitu. Ini kita bisa bikin proyek-proyek seperti begini nanti ya. Jadi jadi ini contoh dari perangkat-perangkat microcontroller kita bisa buat robot. Jadi yang dimaksud dengan sensor di sini, yang dimaksud dengan sensor itu panca inderanya. Jadi kita sebagai manusia kan kadang kita dilengkapi dengan panca indera ya. Jadi kita bisa mencium adanya bau, kita bisa mengecap rasa, kita bisa melihat, kita bisa mendengar dan lain sebagainya karena kita punya panca indera. Nah, panca indera inilah yang kita sebut sensor kalau di dalam robotik ya, di dalam microcontroller. Jadi misalkan ini ada sensor ultrasonik. Nah, jadi sensor ultrasonik ini itu fungsinya untuk mengukur jarak dari perangkat microcontroller ke suatu objek, ke suatu benda gitu. Jadi dia tahu dia kenapa robot ini sampai tidak bisa menabrak dinding gitu. Kenapa dia bisa menghindari adanya dinding di depan? Karena dia dilengkapi dengan sensor penglihatan. Dia bisa mengukur jarak. Jadi misalkan kalau jaraknya udah dekat, nanti dia akan belok untuk menghindari dinding tadi. Nah, ini fungsi sensor. Jadi ada banyak jenis sensor di dalam perangkat mikro, ya. Ada yang buat penglihatan visual, ada yang buat pendengaran, ada yang buat penciuman. Jadi tergantung dari proyek yang ingin kita kembangkan. Jadi sensor ini biasa kita pakai buat mengukur suatu nilai, ya. Ada sensor suhu dan kelembapan, kita bisa mengukur panas, kita bisa mengukur seberapa lembab suatu ruangan. Kita bisa apa namanya? eh, kita bisa dengan sensor jarak kita bisa mengukur jarak objek ya dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan sensor. Nah, kemudian di sini ada bannya.
ada ban, ada bannya, ya kemudian ada. Nah ini yang kita sebut sebagai aktuator. Jadi aktuator itu adalah penggeraknya. Misalkan kalau kalau sensor tadi kan kita manusia panca indera ya. Jadi kalau sensor itu seperti panca indera manusia. Sedangkan aktuator di dalam mikrokontroler itu seperti tangannya manusia. Nah, kita bisa bergerak seperti ini, kita bisa berjalan, kita bisa bergerak karena ada aktuator. Jadi output itu biasa berupa suatu gerakan atau suatu aksi. Nah, itu yang kita sebut dengan aktuator ya. Jadi ada aktuatornya macam-macam. Aktuator itu ada ini kita bisa lihat di perangkat-perangkat sensor ya. Perangkat sensor ada apa saja? Ini perangkat sensor ini. Ada sensor cahaya, ada sensor jarak, ada sensor eh, kelembapan, ada sensor suara. Ini untuk panca inderanya. Sedangkan untuk aktuatornya, sedangkan ini untuk aktuatornya. Aktuatornya ada motor servo, ada relay. Motor servo untuk menggerakkan roda, ada relay untuk nyalakan lampu, mematikan lampu. Ya, kemudian ada apa namanya? eh ada buzzer untuk menghasilkan bunyi alarm dan lain sebagainya. Nah, itu aktuator. Nah, jadi kita nanti akan banyak menggunakan perangkat-perangkat sensor dan aktuator di dalam mengembangkan suatu proyek IoT. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini. Ya, ini ada tombol plus. Nah, ini ada tombol plus ketika Anda klik. Nah, inilah perangkat-perangkat sensor dan aktuator. Nah, ini ada LED, ada ada tombol, ada LED untuk pencahayaan lampu, ada tombol, kemudian ada resistor ya, ada LCD 16x2, kemudian ada jadi sangat banyak perangkat-perangkat sensor dan aktuator yang bisa kita gunakan di sini. Nah, ini DHT, sensor DHT untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan. Ada ultrasonik untuk menghitung jarak objek, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan sensor dan aktuator ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi sensor dan aktuatornya itu nanti kita colok di mana? Kita colok sensor dan aktuator itu kita colok di pin-pin yang ada di Arduino ini. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa fungsikan pin-pin ini kita bisa fungsikan dia sebagai input dan output. Nah, kita bisa fungsikan sebagai input. Nah, jadi misalkan contohnya ini saya ada LED ya. Nah, lampu. Nah, jadi LED, jadi Pak, ini aturan di dalam memasang pin gimana? Bebas. Aturan di dalam memasang pin bebas. Yang penting satu, kita paham pin itu. Jadi di sini bisa kita lihat, di sini ada pin digital. Semua perangkat-perangkat digital itu terpasang di pin digital, sedangkan di sini ada perangkat-perangkat analog. Jadi caranya kita tahu itu perangkat digital atau perangkat analog dari mana? Biasa kita bisa lihat dari datasheetnya. Kalau dia perangkat analog kita pasang di analog, sedangkan kalau dia ternyata perangkat digital kita bisa pasang di digital, gitu. Terus kita bisa lihat juga berapa tegangan yang dibutuhkan oleh perangkat itu. Ada perangkat yang butuh tegangan 3,3 volt untuk bisa beroperasi dan ada juga komponen yang membutuhkan tegangan 5 volt. Gitu. Jadi kalau LED ini dia membutuhkan tegangan 3,3. Jadi pin-pin ini selain dia bisa kita gunakan untuk mengirim data, dia juga menghasilkan tegangan ya. Jadi tegangan-tegangan pin yang ada di sini itu besarannya adalah 3,3 volt semua. Ini. Ah, jadi cara pemasangannya mudah. Jadi ini kita pasang ke ground. Ini ground. Jadi satu kakinya jadi dia harus membentuk suatu rangkaian tertutup.
Jadi ini adalah kaki negatifnya. Jadi kalau saya tuh sering memberi tanda warna hitam. Ini jadi kalau kaki warna hitam ini itu menandakan bahwa ini adalah negatif. Kemudian selanjutnya kaki positifnya misalkan kita pasang di pin 8. Ya sudah, cuman begini saja. Cara memasang dari perangkat aktuator ke Arduino. Jadi misalkan ini mau saya pindahin bisa, misalkan pindahin ke pin yang lain misalkan bisa. Ah, Misalkan saya mau pindahkan ke pin 11, 10. Itu. Jadi udah terpasang nih sekarang. Jadi sekarang ini udah terpasang perangkat LED kita. Nah, kalau kita udah pasang, nanti kita akan melakukan coding di sisi kiri. Jadi kalau di sebelah kanan kita lakukan untuk memasang perangkat-perangkat komponen, sedangkan nanti codingnya itu kita lakukan di sebelah kiri. Jadi di dalam Arduino itu ada dua fungsi. Nah, ini yang kita sebut dengan fungsi. Ada void setup dan ada void loop. Gini. Saya jelasin ya. Ini. Jadi di dalam Arduino itu ada dua fungsi. Ada fungsi setup. Jadi fungsi setup ini biasa fungsi untuk melakukan inisialisasi atau mengenali perangkat yang terhubung di Arduino. Ini kita definisikan di dalam fungsi setup. Sedangkan program utama kita nanti akan ada di dalam void loop, program utama. Jadi program utama yang akan dieksekusi secara terus-menerus. Jadi dia nanti looping ini. Ini perulangan. Ada kata loop itu artinya perulangan. Jadi apa yang terjadi di dalam fungsi loop ini nanti akan dieksekusi terus-menerus. Dieksekusi secara berulang. Tidak berhenti. Kondisi berhentinya kapan? Kondisi berhentinya ketika tidak ada arus listrik di dalam perangkat Arduino-nya itu. Gitu. Nah, jadi saya bisa program. Misalkan LED ini mau saya program. Berarti saya definisikan pin mode. Di pin berapa nih? Jadi kita lihat tadi kita pasang di kaki positifnya di mana? Kaki positifnya masuk di pin 10. Berarti kita tentukan pin mode 10 ini sebagai apa? Ini sebagai output. Nah, jadi karena ini perangkat aktuator, berarti dia adalah sebagai output. Atau mudahnya begini, atau mudahnya Anda bisa bikin variabel sendiri. Bikin variabel, misalkan integer LED gitu kan. Integer LED merah misalkan. Jadi integer ini tipe datanya. Jadi tipe datanya itu adalah tipe data angka ya integer. Kemudian LED merah. Ini variabelnya. Variabelnya tadi masuk di mana? Variabelnya itu masuk di pin 10. Gini. Dia masuk di pin 10. Kemudian di sini nanti kita tinggal memanggil. Kita set modenya. LED merah ini dia sebagai apa? Oh, LED merah ini ternyata dia sebagai LED merah ini dia sebagai output. Itu. Berarti kita sudah melakukan tahapan inisialisasi. Jadi kita sudah mendefinisikan LED merah ini sebagai output. Nah, kalau kita sudah definisikan sebagai output, berarti sekarang kita bisa mengontrol LED merah ini. Nah, caranya dengan digital write. Jadi digital write ini artinya ngirim sinyal, ya. Kita mengirim sinyal ke LED merah ini. Kita ngirim digital write LED merah. Ini hati-hati penulisannya ya, dia case sensitif. Jadi kalau di sini misalkan M-nya pakai M kapital, di sini juga harus seperti itu ya. Jadi harus konsisten. Jadi salah penulisan bisa dipastikan program kita nanti jadi tidak jalan. Ini artinya saya ngirim
suatu sinyal high ke LED merah. Nah, sehingga LED-nya itu nanti akan nyala selama berapa menit. Nah, saya tekan nilai delaynya. Misalkan delaynya di sini adalah 1 detik. Nah, berarti dia dia nyala selama 1 detik. Kemudian saya kirim sinyal lagi, sinyal low. Nah, low artinya saya tidak mengirim sinyal. Saya tidak mengirim sinyal. Kalau saya tidak mengirim sinyal, berarti kan lampu ini nanti akan mati. Jedanya berapa lama? Jedanya itu selama 1 detik. Jadi delay itu artinya waktu tunggunya ya. Nah, sama dengan 1 detik. Nah, Anda bisa running sekarang. Set. Nah, jadi kalau ada seperti ini tuh error. Nah, ini bagusnya Walkwi. Inilah salah satu kelebihan Walkwi. Kenapa? Karena dia bisa mendeteksi jika ada error saat kita lakukan coding. Nah, jadi yang namanya program kita tidak akan bisa compile itu. Yang namanya program itu tidak akan bisa dikompil kalau masih terdapat error di dalamnya. Jadi pastikan semua coding kita sudah benar, tidak ada yang salah, baru di-compile. Nah ini, start simulation. Nah ini proses compile. Nah ini. Ah, jadi dia nyala 1 detik, kemudian dia mati 1 detik. Nah, sesuai dengan apa yang kita definisikan di baris coding. Ah, jadi misalkan kalau saya ingin durasinya lebih lama, berarti saya di sini, di high ini, di sinyal high ini, saya kasih lama waktunya, delay waktunya. Saya misalkan kasih 3 detik misalkan. Ah, nah ini menyalanya sekarang jauh lebih lama daripada matinya. Jadi menyalanya itu selama 1 detik, ya. Nyalanya selama 1 detik, kemudian matinya itu adalah 1 detik. Nyalanya 3 detik, matinya 1 detik. Nah, itu. Nah, ini untuk satu LED. Misalkan kalau jumlah LED-nya mau ditambah, ya silakan. Anda tinggal tambah LED-nya. Tinggal ditambah LED-nya. Misalkan LED-nya di sini ada 3. Ah, kita bikin simulasi lampu merah lah misalkan. Merah, kuning, hijau ya. Merah, ini juga begitu. Kaki negatif masuk di ground. Ini masuk ke pin 9. Kaki negatif masuk di ground. Ini masuk ke pin 8. Gini. Gini. Terus biar memudahkan untuk troubleshoot, kita rubah warnanya. Misalkan yang satu ini kuning dan yang satu ini merah misalkan. Saya pakai hijau, merah ya. Ini. Jadi ini tinggal diganti warnanya. Merah, kuning, hijau. Ini kuning, ini hijau. Nah, jadi saya mau program supaya dia seperti lampu merah, ya. Berarti di sini ini kan kita sudah definisikan ya. Jadi yang sekarang ini kan karena saya rubah warnanya jadi hijau, berarti di sini LED hijau. Di sini integer LED hijau. Terus kemudian di sini saya tuliskan integer LED merah. LED merah tadi masuk di pin 8. Jadi ingat, ingat jalur pinnya. Jangan sampai ketukar-tukar. Integer LED kuning di pin 9. Nah, ini. Jadi 8, 9, 10. LED merah masuk di pin 8, LED kuning di pin 9, dan LED hijau itu di pin 10. Terus kita lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Ini kita tinggal copy saja nih. Ini tinggal copy saja nih. Yang bedanya di sini adalah pada variabelnya. Tapi semua kita definisikan sebagai output. Ini LED merah, ini LED kuning, kemudian ini LED hijau.
Ah, deh. Nah, kalau sudah kita bisa menuliskan di sini. Nah, ini kita bisa copy nih. Nah, ini kita copy. Nah, jadi dia akan mati dan nyala secara bergantian. Jadi LED merah dulu menyala, 1 detik, mati 1 detik. Terus gantian lagi LED kuning, LED kuning nyala 1 detik, mati 1 detik. Terus kita bikin lagi LED hijau, nyala 1 detik, mati 1 detik. Aduh, nah, gitu. Jadi nanti dia akan mati dan nyala secara bergantian ini. Nah, ketika kita running, kita compile, tunggu. Nah, dia progress. Nah, nah, itu hijau, merah. Nah, ini, wah kenapa merah dan kuning tidak nyala? Nah, kita coba cek. Nah, biasa itu kenapa? Biasa itu terjadi karena ada kesalahan dalam mendefinisikan pinnya. Jadi pinnya jangan sampai meleset. Kalau pinnya meleset, dia nanti akan tidak menghasilkan output gitu kan. Nah, ini kita cek dulu. Ini saya hapus dulu, saya hapus dulu, saya hapus delete. Ini pin hijau, delete. Nah, coba kita cocokkan LED merah di pin 8 satu, oke. LED kuning pin 9. Terus kemudian LED hijau di pin 10. Ah, oke. Sekarang kita coba running. Jadi kalau tidak ada kesalahan seharusnya dia nyala. Oh, sebentar. Ini cuma LED hijau yang nyala. Sebentar. LED merah high, LED merah low, LED kuning high, LED kuning low, LED hijau high, LED hijau low. Sebentar. Oh, oh, sebentar. Ini sepertinya groundnya. Yang salah itu di groundnya sebentar. Bisa jadi kaki negatifnya ini yang salah. Ini masuk ground. Ini masuk GND, ini masuk GND. Itu. Jadi kita running lagi. Itu sekarang udah benar. Nah, LED merah menyala 1 detik, mati 1 detik. LED kuning nyala 1 detik, mati 1 detik. LED hijau menyala 1 detik, mati 1 detik. Nah itu. Itu. Jadi tadi kenapa tidak nyala? Karena hati-hati. Makanya kita hati-hati dalam cara memasang pinnya. Jadi ada kesalahan di dalam pemasangan pin itu mengakibatkan programnya jadi tidak bekerja. Sebentar, saya colok dulu. Laptop saya lobet. Jadi LED ini nanti akan kita kontrol dari internet ya. Bisa dilihat ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin?
Halo, masih aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Ah, kemudian yang berikutnya kita demo terkait dengan sensor ultrasonik. Ini. Ah, jadi jadi proyek yang kita jadi proyek yang mau kita buat nanti ada lampu bisa kita kontrol dari halaman web. Kita tekan lampu nyala, kita tekan lampu mati. Terus kita bisa monitoring juga sensor yang ada di perangkat mikro. Misalkan sensornya untuk mengetahui jumlah volume air yang ada eh, di dalam kamar mandi misalkan. Jadi ada sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik ini buat ngukur ketinggian air di dalam bak. Jadi ada bak, terus kita pasang sensor ultrasonik di atasnya, terus dia nanti ngukur berapa jumlah volume airnya. Nah ini untuk sensor ultrasoniknya. Sedangkan untuk LED tadi, anggaplah kita simulasikan dia sebagai lampu yang ada di kamar mandi. Ah, itu. Wah, lampunya nyala, matikan. Tak. Lampunya mati, mau saya nyalakan, tekan, nyala. Ah, itu. Begitupun juga kita bisa monitoring jumlah persediaan air yang ada di bak tadi pakai sensor ultrasonik. Jadi inilah salah satu kelebihannya sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik itu dia bisa dipakai buat ngukur jarak benda padat dan bisa dipakai buat ngukur jarak benda cair. Nah, itu. Misalkan sensor ultrasonik buat ngukur. Jadi kan teman-teman sering apa? Kalau bawa mobil itu kan ada kalau parkir itu semakin dekat dengan dinding semakin nyaring. Titit titit titit. Nah, itu sensor ultrasonik itu yang bekerja. Jadi semakin dekat mobil kita dengan dinding maka semakin nyaring bunyinya. Itu ultrasonik. Objeknya apa? Dinding yang diukur. Nah, tapi ultrasonik bukan hanya dinding saja dia, tapi benda cair juga bisa diukur sama ultrasonik. Dan itulah salah satu kehebatannya ultrasonik. Berarti di sini Anda tinggal panggil untuk sensor ultrasoniknya. Ini. Ah, Anda tinggal panggil untuk ultrasoniknya di sini. Misalkan di mana? Jadi ultrasonik ini dia itu punya 4 pin. Beda halnya LED. LED cuma 2 pin saja dia. Cuma 2 pin saja. Sedangkan ultrasonik ini dia 4 pin. Makanya nanti Anda kalau program, misalkan, loh ini sensor ultrasonik cara pemakaiannya gimana? Mudahnya Anda tinggal cari datasheetnya saja. Di sini. Jadi di Google Anda tinggal tuliskan mereknya apa? Mereknya sensor ultrasonik HC SR04 misalkan. Eh, Sensor ultrasonik HC SR04. Enter. Dia loading dulu. Nah, jadi Anda bisa dengan menambahkan istilah datasheet. Ini datasheet, datasheet. Ini. Jadi di sini ada petunjuknya. Jadi Anda tinggal baca petunjuk cara penggunaan dari sensor ultrasoniknya. Ah, jadi jadi mau mau aktuator selalu mengacu pada datasheetnya. Jadi dari datasheet itu nanti kita bisa paham fungsi-fungsi daripada pin yang ada di perangkat aktuator atau sensornya. Jadi misalkan di situ kalau dia katakan, oh saya butuh tegangan 5 volt. Kasih supply tegangan 5 volt. Tahu dari mana? Dari datasheetnya. Jadi ini yang sering terjadi kenapa bisa sampai short, koslet. Karena ternyata tegangannya hanya butuh 3 volt, tapi kita kasih 5 volt. Jebol dia. Jadi sebelum terjadi seperti itu, selalu mengacu pada datasheet gitu. Supaya suplai tegangan jalur pin itu bisa sesuai. Bisa sesuai dengan apa yang
eh, bisa sesuai dengan petunjuk yang ada gitu. Jadi nah itulah salah satu yang itu salah satu yang perlu diperhatikan dalam IoT ya. Di dalam project IoT itu kita harus hati-hati terkait dengan pemasangan pin. Karena itu bisa menyebabkan terjadi short ya. Nah, jadi makanya harus dilihat baik-baik jalur pinnya. Nah, ini. Jadi si ultrasonic ini dia butuh tegangan 5 volt. Bisa dilihat di sini untuk VCC. Untuk VCC itu dia butuh tegangan 5 volt. Terus untuk GND itu masuk ke ground. Nah, sisanya ini masuk ke pin data. Ada pin trigger dan pin echo ini masuknya ke data dia. Nah, ini. Ini contoh ilustrasinya. Nah, jadi di sini di Walkway kita tinggal pasang. VCC tadi butuh berapa? VCC tadi butuh 5 volt ya di sini. Ini kita klik. Kita klik. Ini masuk ke VCC terus kemudian ke ground masuk ke ground. Ini. Ini masuk ke ground juga. Ini tinggal ditarik set seperti ini. Terus nanti ini tinggal trigger dan echo. Lihat. Trigger dan echo itu masuknya di mana? Trigger dan echo itu masuknya di bisa di pin 11 atau di pin manapun itu. Di pin manapun itu yang berhubungan dengan digital. Jadi kalau di sini trigger dan echo misalkan saya hubungkan ke trigger dan echo misalkan di sini saya hubungkan kemana? Ke pin 7 dan pin 6 itu. Set saya hubungkan pin 7 6 biar terlihat rapi ini saya tarik kabelnya set. Biar terlihat rapi ini saya tarik kabelnya. Ini. Set. Ini. Terus untuk jalurnya ini saya bisa tarik set ke sini. Ini biar rapi kan. Terus sekarang untuk echo-nya. Echo ini kan masuknya di mana ini? Di pin 6 ya tadi ya. Pin 6 dia masuknya pin 6. Ini anggaplah masuk di pin 7. Terus ini kita rapikan juga nih. Rapikan juga. Ini set. Di sini set. Uts. Seperti ini ya. Ini. Jadi yang rapi ya, yang rapi. Ini tarik ke sini, set, set. Ini saya set. Jadi kan agak enak lah dilihat ya. Ini. Jadi konsepnya begini. Jadi itu sensor ultrasonik gini. Jadi sensor ultrasonik itu dia terinspirasi dari cara kerja kelelawar ya. Jadi kelelawar, terus lumba-lumba. Dia itu mengandalkan sensor ultrasonik untuk mendeteksi adanya objek ya. Jadi kenapa kelelawar itu dia tidak bisa melihat, tapi dia memanfaatkan pancaran signal yang dimiliki oleh si kelelawar itu. Jadi dia mengirimkan suatu signal. Nah ini, kemudian pantulan signal itu selanjutnya nanti akan ditangkap kembali oleh sensor tersebut gitu. Jadi ini ada transmitter. Jadi transmitter di sini fungsinya itu adalah untuk mengirimkan sebuah signal. Nah, dia mengenerate signal di sini. Anggaplah dia generate signal dalam satuan mikrosecond dalam 1 detik berapa jumlah signal yang bisa dihasilkan ya. Kemudian pantulan signal tadi itu selanjutnya direfleksikan, pantulannya selanjutnya diterima oleh receivernya. Makanya kenapa ultrasonik itu ada 2 matanya. Kenapa? Karena satu buat menghasilkan signal dan satunya lagi buat nerima pantulan signal. Kemudian selanjutnya nanti yang diukur
selanjutnya nanti yang diukur itu adalah kecepatan rambat signal di udara. Nah, seberapa cepat signal itu diterima, berarti semakin dekat juga objek itu terhadap ultrasonik. Ah, jadi ada rumusnya itu. Ah, jadi ada rumusnya untuk menghitung jarak daripada objek kepada sensor ultrasonik. Ah, jadi ada rumus rambat rambat signal di udara ya, kecepatan rambat signal di udara. Nah, tuh. Nah, sekarang kita tinggal lakukan coding. Ah, jadi seperti biasa, saya selalu menyarankan teman-teman itu untuk kerja cerdas. Saya selalu sarankan teman-teman kerja cerdas ya. Apa yang dimaksud dengan kerja cerdas? Yang dimaksud dengan kerja cerdas adalah manfaatkan ChatGPT. Itu yang dimaksud dengan kerja cerdas. Manfaatkan ChatGPT. Tapi tetap Anda harus paham basicnya ya. Buatlah coding untuk menghubungkan sensor ultrasonik. Jadi yang penting ChatGPT itu Anda jelaskannya dengan detail, dengan lengkap ya. Coding menghubungkan ultrasonik ke Arduino dengan skema sebagai berikut. Nah, itu. Trigger pin masuk di mana? Trik pin, ah, trik pin masuk ke pin. Ah, ini lihat lagi catatannya. Jadi kita nanti tinggal kopas-kopas saja. Ah, trik pin masuk ke mana tadi ini? Trik pin. Trik pin, trik pin masuk ke mana? Ini susahnya ini tadi agak mepet ya. Trik pin masuk ke pin 7 dan echo pin masuk ke GND. Masuk ke pin 6. Ah, ini. Jadi kalau salah ntar kita tukar. Trik pin masuk ke pin 7, echo pin masuk ke pin. Nah, udah gitu aja. Terus enter. Nah, dibuatkan codingannya nanti. Jadi ini tinggal kita tambahkan ini. Ini tinggal tambahkan ini. Baris baru. Ini. Jadi yang berubah cuman ini kan. Nah, yang berubah apa? Oh, yang berubah itu ini ditambah, terus ini ditambah, terus kemudian ini. Jadi kalau saya jelaskan seperti ini. Jadi ada trigger pin di pin 7, echo pin di pin 6. Jadi trigger pin kan tadi kita mengacu ini. Jadi trigger pin ini yang generate signal. Ya, trigger pin yang generate signal. Kemudian yang echo pin ini yang menerima pantulan signal. Terus kemudian kita definisikan variabel durasi dan jarak. Nah, ini dua variabel yang kita butuhkan. Jadi trigger pin tadi di mana? Trigger pin tadi dia sebagai output, echo pin sebagai input. Oh, sorry, berarti ketukar saya. Ketukar. Echo pin, berarti yang transmitter ini echo pin. Dan trigger pin ini yang menerima. Ya. Ah, trigger pin sebagai output dan echo pin sebagai input. Sorry, ini ketukar. Ya, betul-betul. Oh ya, sudah benar tadi saya yang di awal ya, sorry. Nah, trigger pin ini, trigger pin yang generate signal, echo pin yang nerima. Karena taunya dari mana? Ini input. Karena echo pin kita fungsikan sebagai input. Trigger pin sebagai output. Jadi yang generate signal, terus signal tadi pantulannya diterima oleh echo pin. Nah, ini. Terus kita definisikan serial monitor di 9600. Ini tujuannya biar nilainya bisa termonitoring. Nah, ini serial monitor kalau di Arduino itu standarnya pakai 9600 dia. Ini komunikasi serial. Terus inilah fungsi untuk generate signalnya.
Nah, ini generate signalnya. Kemudian inilah rumus untuk rumus untuk melakukan kalkulasi jaraknya. Nah, jaraknya berapa dalam satuan senti. Nah, berarti ini sekarang tinggal kita copy. Ini kita copy, copy, set. Nah, tambahkan di sini, set. Terus ini lagi variabel durasi, copy, set. Tambahkan di sini, set. Nah, oh, sorry, bukan di sini dia. Di luar dia, karena variabel ya. Nah, ini. Set. Ya, begitupun ini, ketinggalan durationnya ketinggalan. Nah, ini. Ah, terus ini modenya copy di dalam void loop kita definisikan dia sebagai apa namanya? Sebagai output dan juga sebagai input. Kemudian ini untuk generate signalnya. Ini generate signalnya copy, set, copy, paste di bawah lampu. Ah, paste, set. Sudah selesai. Sekarang kita coba running. Jadi seharusnya berarti lampu lampu dan sensor ini itu bekerja secara independen. Ini jalan sendiri, ini nyala terus, ini nyala secara bergantian. Begitupun ultrasonik juga jalan untuk mendeteksi adanya jarak. Nah, gitu. Kalau ini saya running set, dia proses dulu ada coba lihat. Ini nyala mati. Kemudian ini juga bisa kita ukur nilainya. Jadi misalkan kalau ini saya tarik, ini seharusnya menampilkan ini ya. Ini menampilkan serial monitor di bawahnya. Seharusnya ada serial monitor di bawah ini. Nah, ini serial monitornya lihat. Ini misalkan kalau saya tarik, ini tampil nilainya di bawah ini seharusnya. Ini serial monitornya tidak bekerja sebentar. Serial monitor, ini EJ, ini serial monitornya tidak bekerja ini. Ini kita stop dulu, berarti ada yang salah gitu. Saya lupa ya. Lupa ya, kita lupa masukkan ini. Coba lihat. Di void setup ini nggak ada serial monitor, berarti ketinggalan. Berarti serial monitornya ketinggalan. Di sini serial monitor tinggal kita copy saja. Set. Udah. Jalankan. Dia proses dulu. Ah, udah bekerja sekarang. Ini nyala, lampu nyala. Ini kalau saya rubah nilainya, oke, saya rubah nilainya. Itu. Kalau jarak 0 cm ini jaraknya 0 cm. Padahal saya udah rubah-rubah nilainya. Padahal ini jaraknya saya rubah. Kenapa? Kenapa bisa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi ada kesalahan pemasangan pin. Ini bisa jadi ketukar di sini tadi. Ah, Gampang, nggak usah dicabut, nggak usah. Tinggal dirubah saja dari sisi programnya. Yang yang 6 jadi 7, yang 7 jadi 6. Nah, makanya hati-hati dalam pemasangan pinnya ini. Kalau salah, program nggak akan running ya. Sebentar kita tunggu. Kalau ini udah jalan, ini saya coba jarak, dia proses dulu. LED nyala secara bergantian. Ini jarak 309 cm. Ada selisih ya. Jadi 311. Misalkan saya dekatkan objek. Kalau saya dekatkan objek ke sensor ultrasonik ini, maka dia akan mengcapture nilai sebesar kurang lebih sekitar 809 cm ini. Jadi ada selisih ya, ada selisih pengukuran jarak. Ini. Di sini 91, sini 90. Nah, ini jalan. Ketika saya klik,
246. Aduh. Jadi nilai ini yang nanti kita kirim ke internet. Ini kita monitoring jarak nilai dari sensor ultrasonik ini kita monitoring dari internet. Sedangkan yang lampu ini, yang 3 lampu di atas ini, itu nanti kita kontrol dari internet juga, dari web. Ketika saya klik widget untuk ngontrol lampu hijau nyala. Saya klik widget kuning, lampu kuning nyala. Saya klik widget merah, lampu merah nyala. Itu. Jadi seperti itu konsep dasar dari mikro. Ah, jadi nanti Anda bisa eksperimen. Anda eksperimen, kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara ngirim nilai sensornya ini ke hosting. Makanya saya katakan nanti teman-teman harus punya hosting-hosting. Cari aja hosting-hosting gratisan banyak. Saya sudah punya hostingan. Ya, jadi nanti kita akan menghosting di sini. Kita nanti akan menghosting di sini. Jadi nilai sensor jarak nanti akan ditampilkan di sini nilainya. Kita bisa monitoring di website secara real time. Ya, kita bisa monitoring nilai sensor ini secara real time dari halaman website. Begitupun juga dengan lampu-lampunya ini. Lampu-lampu ini bisa kita kontrol lewat tampilan website juga. Ini nanti didesain tampilannya, interface-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Ada sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Silakan. Ini cuman review ya, ini basic apa dasar ya, basic lah. Teman-teman udah pada paham ya. Kita cuman mereview saja, terus nanti kita bisa masuk ke sisi IoT-nya. Jadi ini review materi terkait dengan dasar Arduino, sensor, aktuator, bagaimana cara cabling, interfacing ya, cara menghubungkan, cara programmingnya. Ah, jadi ini bisa kita kembangkan. Pak, itu kan independen mereka. Ini bisa ndak jadi misalkan ultrasonik jadi triggernya gitu. Misalkan kalau proyeknya itu misalkan proyek untuk mengukur ketinggian air. Kalau airnya hijau, kalau airnya misalkan untuk di bendungan gitu. Misalkan kalau airnya masih jauh dari sensor dia hijau. Tapi semakin tinggi naik airnya, ya, volume airnya semakin tinggi, maka lampu kuning nyala. Semakin tinggi lagi, lampu merah nyala. Ini berarti indikasi. Bisa, berarti kita tinggal modifikasi saja dari sisi codingannya. Oke, ada pertanyaan sini, teman-teman? Halo? Ada Pak. Ya, 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 silakan, Bu. Halo? Ya, 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 bisa. Saya bisa Ya dengar. Pak, izin bertanya. Ya. Iya, untuk yang di Walkwie tadi kan kita ada komponen sensor dan aktuatornya. Itu hanya terbatas di situ aja atau bisa ditambahkan lagi Pak? Misalnya kita mau ada komponen yang nggak ada di situ. Kayak biasanya kan ada Oh, tambahan library-nya atau bagaimana. oh bisa, Yang di situ bisa, bagaimana? bisa, 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 bisa ditambahkan, bisa. Cuman kalau mau menambahkan beberapa library, Anda perlu desain sendiri. Anda perlu desain sendiri library-nya. Sama kalau kalau pengen upload, upload library sendiri, sudah pernah bikin library kah? Ada library sendiri mau diupload kah di Walkwie? Library apa itu? Kalau saya boleh tahu. Belum, saya nanya Pak ke Bapak. Oh bisa, bisa diupload. Enggak Pak, misalnya kan kita mau, iya maksudnya bagaimana bisa diupload berarti. Bisa diupload. Cuman begini, Walkwie itu dia hanya kita hanya boleh menggunakan library yang disediakan. Tapi kalau kita punya library sendiri, itu kadang kita harus upgrade ke versi yang pro-nya. Harus sebagai pengguna Gimana premium. Pak? Nggak kedengeran Pak, putus-putus suaranya. Ya, halo, 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 harus sebagai Tadi pengguna putus-putus ya. halo,
Putus-putus ya? Iya, di saya nggak kedengeran suara bapaknya. Halo, halo. Sudah kedengaran ya? Halo, halo, Iya, nggak halo. kedeng. Putus Pak Ini suaranya baru. Pak. Iya, Putus, tadi kepotong Pak suaranya nggak kedengeran apa yang Bapak sampaikan. putus ya. Udah, Ya, udah, halo. udah kedengaran sekarang. Halo, udah kedengaran. Teman-teman bisa dengar suara saya? Halo. Ya, tadi kepotong Pak suaranya putus. Apa yang Oke. Bapak sampaikan tadi nggak terdengar jelas Pak. Tapi sekarang udah bisa didengar. Kalau sekarang bisa, Ya begini. Jadi di Wokwi itu kita hanya menggunakan library yang ada. kayaknya putus lagi deh suara Aduh, Bapaknya. halo, Putus lagi nggak halo, Pak? Iya, halo, makanya nggak halo, kedengaran. halo, halo, tes, halo. Oh, ntar, jaringan saya, ntar, halo, tes. Iya,